Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semuanya yang sependapat sama saya atau yang satu suara sama saya, pinjol dibubarkan atau dihanguskan dari Indonesia ini secepatnya tahun 2025 ini, silakan, oke, teman-teman subscribe dan like agar kita membangun, oke, membangun suara yang banyak, pendapat yang banyak, petisi yang besar untuk menggaungkan pinjaman ini dihapuskan atau hanguskan dari Indonesia secepatnya. Karena sudah banyak sekali memakan korban, seperti berita-berita baru ini, banyak sekali korban-korban yang sampai mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online, oke, seperti berita ini, oke, kita lihat yang di Kediri, habis itu yang di lagi-lagi di Tangerang Selatan seperti ini, oke. Ini berita-berita yang sangat-sangat viral minggu-minggu ini, tentunya gara-gara pinjaman online, oke. Nah, di sini tidak lain tidak bukan peran pemerintah nomor satu harus diandalkan, oke. Kenapa? Tidak lain tidak bukan kita masyarakat bawah ini berharapnya cuma sama pemerintah. Kalau kata pemerintah A, sudah pasti pinjol-pinjol A, oke. Kalau kata pemerintah B, sudah pasti pinjol-pinjol B, oke. Ini adalah hak prerogatif oleh pemerintah melalui Bapak Presiden Prabowo, habis itu Ibu Sri Mulyani, habis itu Komisi 11 DPR RI harus memanggil OJK karena OJK yang menaungi perpinjolan ini, oke, yang memberi aturan atau memberikan standar operasional untuk para pinjol untuk bekerja di Indonesia. Tapi nyatanya dengan ada berita-berita seperti itu tadi, makanya pinjol harus dibubarkan karena tidak selaras lagi, oke, tidak sejalan lagi dengan apa-apa yang dikeluarkan sama otoritas jasa keuangan. Kalau seandainya pinjol ini tidak mau dibubarkan, apa solusinya? Solusinya mungkin kita ambil contoh, kalau seandainya pinjol ini tidak usah lagi menurunkan DC lapangan atau meneror melalui telepon. Kalau seandainya sudah sampai seperti ini, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan sudah pasti masyarakat, oke. Masyarakat ini bukan masyarakat yang sedikit. Masyarakat menengah ke bawah ini adalah jumlah yang paling banyak meminjam pinjaman online. Kita tidak tahu, oke teman-teman, kita tidak tahu berapa banyak, oke, orang yang bermasalah dengan pinjaman online ini, sampai orang rusak hidup, oke. Habis itu orang-orang tidak bisa bekerja lagi, mungkin malu dengan tempat bekerja karena diteror atau didatangi sama DC pinjol. Mereka malu untuk datang ke tempat kerja, merasa mempunyai hutang di pinjaman online. Jadi sangat-sangat meresahkan. Bahkan sampai banyak orang tidak balik ke rumah gara-gara DC pinjol ingin mendatangi rumah mereka. Jadi ini kalau seandainya mau digabungkan atau dirapatkan atau dimejakan bersama pemerintah dan OJK membahas pinjaman online ini supaya tidak menurunkan DC lapangan ataupun tidak menurunkan FC lapangannya ke rumah-rumah warga, dan juga kalau seandainya memang mau berdiri pinjol ini, menagihnya harus sesuai SOJK, oke? Tidak boleh menagih yang macam-macam. Terjadi menagih yang macam-macam, mereka dianggap lunas. Mau beranikah atau tidak pemerintah seperti itu, oke? Nah, kita ambil contoh saja, seandainya, oke, seandainya pinjaman online atas nama A, oke, resmi OJK atau legal, berizinkan OJK, mereka menagih dengan mengancam atau mengintimidasi. Habis itu kita screenshot, oke, kita screenshot, kita adukan ke OJK. Jikalau mereka nagih semena-mena, maka hutang kita anggap lunas. Kalau mereka berani, kita boleh lanjutkan pinjol Indonesia ini, oke? Seperti itu, oke teman-teman. Jadi kita pendapat kita bersama-sama. Jikalau pemerintah mau menolong masyarakat bawah, harus berpihaklah ke masyarakat bawah. Karena banyak sekali korban-korban ini sangat-sangat banyak. Berita sampai seperti ini cuma contoh satu atau dua, oke, yang terpublikasi sama media. Bagaimana yang lain-lainnya di daerah-daerah lain yang sampai tidak tahu orang itu gara-gara pinjol juga, oke? Tetapi mereka masih diam. Pemerintah masih tutup mata dan masih tutup telinga. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari mereka bahwa pinjol ini akan dihapuskan atau dibubarkan, oke? Mereka selalu berdalih dengan pinjaman online ilegal. Kenapa mereka selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal itu? Karena mereka mau menunaskan atau mau membesarkan pinjol-pinjol legal ini karena lahannya sangat basah. Saya yakin ini lahan basah untuk orang-orang di atas sana, oke, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi jikalau mereka selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal, jadi yang tidak salah itu pinjol legal itu atau yang resmi OJK itu tidak pernah salah. Saya tidak pernah melihat berita pinjol legal resmi OJK bersalah. Yang disalahkan selalu pinjol ilegal, oke. Padahal nyatanya banyak sekali orang yang meminjam pinjaman online itu ilegal. Habis itu kasus-kasus seperti ini kalau diusut, mungkin kasus-kasus seperti itu adalah dari pihak yang resmi
OJK, oke. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah tahu, oke, sudah tahu dampaknya habis itu. Kemudiannya bagaimana, habis itu orang-orang yang harus bertanggung jawab siapa, tapi mereka cuma diam saja, oke. Salah satu jalannya itu sudah, kalau seandainya pemerintah tahun 2025 tidak mau mengambil langkah, tidak mau mengambil langkah tegas, kita solusinya bersama-sama kita galbaikan. Kalau teman-teman setuju, silahkan subscribe dan like channel ini. Bagaimana kalau kita galbaikan bersama-sama? Kalau solusi terbaiknya seperti itu, sudah kita lakukan saja seperti itu, oke. Jadi ini saja harapan saya teman-teman semuanya, tetap kuatkan mental, akal sehat kalian semuanya, oke. Itu yang paling utama, oke. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat, oke.